Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali kali ini saya akan berbagi informasi atau tutorial berkaitan dengan pelatihan mandiri atau pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, mungkin saja Bapak Ibu, teman-teman guru ada yang belum pernah mencoba atau baru perdana membuka platform Merdeka Mengajarnya. Belum tahu atau belum memahami langkah-langkah bagaimana mengerjakan pelatihan mandiri atau yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, langkahnya Bapak Ibu teman-teman, kita ke browser ya, bebas apa yang biasa Bapak Ibu teman-teman gunakan, kemudian kita klik platform Merdeka Mengajar di pencarian, kita pilih yang paling atas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman yang pertama kali atau perdana masuk ke platform Merdeka Mengajar, nanti Bapak Ibu teman-teman diminta untuk login. Maka Bapak Ibu login menggunakan akun belajar ID masing-masing Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, ini saya sudah berada di laman PMM-nya. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada di sini pengembangan diri, kemudian mengajar, inspirasi, dan sebagainya ya. Nanti kalau sudah berada di laman seperti ini tampilannya, Bapak Ibu teman-teman pilih pelatihan mandiri. Nah, yang pelatihan mandiri. Nah, untuk topik pelatihan mandiri ini silakan Bapak Ibu teman-teman pilih. Ini ada rekomendasi ya. Ada ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi ya, boleh teman-teman pilih di sini. Atau bisa juga Bapak Ibu teman-teman pilih jenis pelatihannya sesuai dengan rekomendasi raport pendidikan yang Bapak Ibu teman-teman isi ketika mengisi RHK atau rencana hasil kerja di PMM ini ya. Nah, misalnya Bapak Ibu teman-teman ingin memulai dengan topik yang pertama, yaitu topik kurikulum merdeka misalnya ya. Bisa nanti Bapak Ibu teman-teman cari di sini sampai ketemu ya, dilihat di daftar topiknya. Nah, ini ada ya, kurikulum merdeka. Untuk siapa? Untuk kepala sekolah dan guru. Ada 2 modul. Nah, kalau ketemu posisinya seperti ini, Bapak Ibu teman-teman klik saja. Nah, kita klik. Nanti disajikan atau diberikan beberapa modul sampai ke aksi nyata yang harus Bapak Ibu teman-teman selesaikan ya. Nah, rekomendasi penyelesaian topik 15 sampai 22 hari. Jadi Bapak Ibu teman-teman tidak harus menyelesaikan topik yang ada di pelatihan mandiri PMM ini dalam waktu 1 hari ya. Misalnya hari ini dalam waktu 15 menit Bapak Ibu teman-teman mengerjakan modul 1 misalnya. Kemudian besoknya lagi modul 2 ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing kita di lapangan ya. Kalau misalnya punya waktu luang ya tidak apa-apa, diselesaikan misalnya secara bertahap ya, dalam 1 hari, pagi misalnya 1 modul, siang, malam dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu teman-teman nanti akan sampai kepada langkah aksi nyata. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu teman-teman membuat aksi nyata untuk di-upload nanti ya, untuk divalidasi di PMM, sehingga Bapak Ibu teman-teman nanti akan mendapat atau diberikan sertifikat jika lolos validasi. Nah, misalnya kita klik modul 1 misalnya, makna kurikulum dalam pendidikan. Kita klik. Nah, di sini ada 2 materi ya. Kita klik yang tentang kurikulum.
Nah, ini ada beberapa aktivitas yang harus Bapak Ibu atau teman-teman lakukan, harus secara berurutan ya. Karena nanti kalau ada satu saja yang tidak dikerjakan atau lewat, nah tentu Bapak Ibu teman-teman tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, nanti kita klik mulai dari atas, apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu berubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kemudian nanti ada latihan pemahaman juga ya. Nah, kita klik yang pertama, apa itu kurikulum. Nah, Bapak Ibu di sini disediakan video nanti untuk Bapak Ibu simak atau dengar ya sampai selesai ya, dibuat rangkumannya biar nanti ketika mengerjakan post test refleksi Bapak Ibu dapat mengerjakannya dengan mudah. Kalau selesai nanti Bapak Ibu lanjut ke ya berikutnya, mengapa kurikulum perlu diubah. Kita klik lagi ya dan seterusnya. Tonton sampai selesai ya. Nanti buat rangkuman dan seterusnya. Sudah, nanti video ketiga juga begitu ya. Kita klik, tonton, kemudian buat rangkumannya biar kita membantu kita dalam mengerjakan post test atau reflektifnya nanti. Nah, kalau selesai Bapak Ibu teman-teman klik latihan pemahaman. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan disajikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Misal di sini ada soal, ada 3 soal ya. Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum misalnya. Misalnya kita jawab kebutuhan sekolah misalnya. Kalau benar nanti, nah ini salah ya. Kita lanjut, apa sifat kurikulum misalnya, berubah-ubah, dinamis, misalnya kita pilih yang dinamis misalnya. Nah, lanjut, faktor apa saja yang bisa memengaruhi adaptasi kurikulum, misalnya geografi kita pilih ya. Nanti kalau selesai Bapak Ibu dapat notif seperti ini. Selamat, latihan pemahaman selesai. Silakan pelajari konten yang ada di aktivitas terlebih dahulu agar Anda dapat mengisi refleksi kembali ke materi. Nah, ya, kalau udah selesai 1 2 3 4 aktivitas ini, Bapak Ibu teman-teman klik cerita reflektif yang ini. Nah, nanti ceritakan ya sesuai dengan pertanyaan. Jika dibandingkan saat ibu dan bapak guru menjadi murid dahulu dan murid-murid sekarang, hal apa saja yang berbeda? Nah, ceritakan ya. Misalnya hampir semua berbeda, cara guru mengajar, media pembelajaran digunakan saat mengajar, sumber atau referensi sekarang lebih banyak dan mudah, serta pengalaman pembelajaran pun berbeda. Misalnya seperti itu ya. Klik simpan. Nah, kalau udah selesai, Bapak Ibu teman-teman lanjut ke modul berikutnya atau materi berikutnya misalnya ya. Kita klik kurikulum dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 2 aktivitas. Ada video, ada juga latihan pemahaman. Nah, kita klik kurikulum dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sama prosesnya, tonton videonya, bila perlu buat rangkuman ya sampai selesai. Kemudian nanti ada lagi latihan pemahamannya. Bapak Ibu teman-teman kerjakan juga. Nah, ini cuma 1 soal ya. Di dalam penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan terdapat komponen yang dapat kita kaji secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Visi dan misi tidak termasuk di dalam komponen tersebut. Pernyataan di atas adalah, misalnya Bapak Ibu teman-teman pilih salah misalnya. Nah, lanjut. Selamat, latihan pemahaman selesai. Kita kembali ke materi, kemudian kita isi cerita reflektifnya. Apa pertanyaannya? Setelah mempelajari materi ini, hal apa yang paling semangat ingin ibu dan bapak guru coba? Misalnya pemilihan dalam pengembangan materi yang tidak hanya terpaku pada buku teks. Hal ini tentu memudahkan guru untuk mengembangkan dan memilih materi yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid-murid. Kalau sudah, simpan misalnya. Ini contohnya saja Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, kalau sudah, terakhir Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan post test ya, kerjakan post test misalnya. Nah, ini karena sudah dikerjakan, jadi
tidak bisa lagi saya mau kerjakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman baru mulai, ya silakan diikuti saja. Pertanyaan seperti tadi, kemudian milih ya. Kalau misalnya masih gagal, dicoba lagi atau diulangi lagi ya. Oke, kembali ke modul. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, sudah menyelesaikan satu modul di pelatihan mandiri tentang kurikulum Merdeka. Kemudian nah nanti akan seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Untuk yang sudah Bapak Ibu teman-teman kerjakan sampai post test itu nanti berwarna hijau seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman mau berhenti, sudah dulu ya, silakan keluar saja, kita tinggalkan saja untuk nanti kita kerjakan modul berikutnya, yaitu modul 2. Di sini ada keterangannya Bapak Ibu teman-teman diberikan durasi 1,5 jam untuk menyelesaikan 3 materi ini ya. Besok lusa ya Bapak Ibu teman-teman masih bisa lanjut sampai ke aksi nyata ya. Coba kita klik yang modul 2. Nah, ini ada beberapa materi 1, 2, 3 ya. Nah, dalam materi ini ada juga anak-anaknya ya. Nonton video, kemudian latihan, cerita reflektif ya, sama prosesnya seperti yang di awal tadi. Tonton, kemudian dibuat rangkuman bila perlu, kemudian lakukan latihan pemahaman, kemudian ceritakan refleksi Bapak Ibu teman-teman terkait dengan materi atau modul yang sudah dipelajari. Nah, seperti ini struktur pembelajaran. Terakhir kerjakan post test. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman belum menyelesaikan materi-materi ini, tentu Bapak Ibu teman-teman tidak bisa mengerjakan post test ya. Harus kita selesaikan semua materi yang ada, baru kemudian kita bisa lanjut kerjakan post test. Nah, kalau sudah nanti maka dia akan tampil lagi kembali di sini modul 2 Bapak Ibu di checklist berwarna hijau juga. Nah, sampailah kepada tahap nanti aksi nyata. Nah, aksi nyata ini Bapak Ibu teman-teman tidak bisa lanjut, tidak bisa klik kalau ada materi yang atau modul yang belum Bapak Ibu teman-teman selesaikan ya. Jadi begitu cara mengerjakan topik pelatihan mandiri di platform mengajar. Terkait dengan topik Bapak Ibu teman-teman silahkan pilih yang mana yang ingin Bapak Ibu teman-teman kerjakan, sesuaikan ya. Mau misalnya disiplin positif, misalnya mengikuti rekomendasi raport pendidikan ketika mengerjakan RHK ya, tinggal dicari saja di sini ada banyak ya. Nanti teman-teman cari di sini, lihat daftar topik, cari misalnya ini bisa kita cari ini sebenarnya lewat pencarian. Teman-teman scroll saja ke bawah sampai ketemu disiplin positif misalnya. Nah, ada banyak sekali ini Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi tinggal pilih mana yang ingin segera Bapak Ibu teman-teman selesaikan. Nah, ini ya disiplin positif. Kalau misalnya tentang metode pembelajaran itu ada banyak ya, tentang numerasi ya, kemudian literasi dan lain sebagainya. Jadi begitu Bapak Ibu teman-teman caranya mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.